Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala quwwata illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan malam hari ini. Kita akan mengkaji seputar akidah kita, akidah Islamiyah, yang merupakan perkara terpenting untuk keselamatan dunia dan akhirat. Yang mana keselamatan dan kesuksesan di dunia ditentukan oleh bagaimana mereka berpegang teguh dengan tauhid. Dan di alam kubur pun pertanyaan pertama adalah tauhid. Man rabbuka, ya, man madinuka, man nabiyuka, dan seterusnya. Kemudian ketika di akhirat pun, ketika dia beriman dan beramal soleh, tauhidnya benar, barulah diperiksa amal-amal dia. Tapi ketika tauhidnya salah, akidahnya keliru, sudah, maka susah untuk bisa diselamatkan di akhirat kelak. Makanya pentingnya kita menjaga iman kita, ya, menjaga tauhid kita dari berbagai macam pengeroposan. Hal yang sering sekali kita dengar ataupun kita beredar di sekeliling kita adalah apa yang disebut dengan mitos. Sampai ada ilmunya, namanya ilmu mitologi. Ilmu yang mempelajari tentang asal usul sebuah mitos, cerita yang tidak ada atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya, tapi dipercaya oleh masyarakat. Namanya mitos. Bahkan terkadang yang namanya mitos itu digatukkan dengan sejarah yang nyata. Kita beri satu contoh yang paling populer di Cilacap adalah mitos kerajaan Nusa Tembini. Kerajaan siluman yang berada di Pulau Nusa Tembangan. Rajanya Pulau Bahas. Tenang benar tidaknya tidak ada bukti sejarah. Apalagi kerajaan siluman. Iya kan? Kerajaan siluman artinya bukan manusia. Artinya kerajaan makhluk jadi-jadian. Tenang benar tidaknya tidak ada bukti sejarah yang dapat kita gali dari adanya kerajaan Nusa Tembini, tapi dipercaya adanya itu. Maka dulu saat Laut Jalan Kalimantan namanya Pantai Nusa Tembini diprotes. Wah, terus tapi bukan di situ, tapi di Nusa Kambangan, nggak boleh deh kalau di situ, begitu kan? Dipercaya adanya, sementara untuk dibuktikan secara ilmiah tidak ada. Tapi dikait-kaitkan dengan sejarah yang nyata. Jadi sejarahnya Pulau Bahas ini nanti kaitkan dengan sejarahnya Raden Kamandaka. Banyak catra yang menyamar jadi Lusung Plutung Kasarung, ya, yaitu ketika mereka berebut anak Adipati Pasir Luhur, rebutan. Karena kelicikannya Kamandaka berhasil menang. Pulau Bahas dengan luka-luka akhirnya mati, disanggahkan di pesanggrahan, namanya pesanggrahan. Kenapa? Tempat nyanggrahnya Raja Pulau Bahas. Kerajaan ataupun Kadipaten Pasir Luhur betul-betul ada, nyata. Ya, nyata. Bahkan ada babat pasir. Itu bagaimana kisah sejarah tentang kerajaan Pasir Luhur sejak zaman awal Masehi. Awal berdirinya kerajaan itu ada di Pulau Jawa, sekitar tahun-tahun antara 0 sampai 60 Masehi, ya.
Memang nyata ada kerajaan pasir kubur ya, ada. Sampai berkembang sampai kemudian digodak-gadukkan dengan adanya kerajaan Pajajaran, kemudian kerajaan Musa Pembini dan sebagainya. Ini contoh mitologinya. Sampai sekarang tidak ada bukti akurat tentang adanya kerajaan Musa Pembini karena diakui itu kerajaan siluman. Kan susah tuh dibuktikan adanya tuh. Ya, harus masuk dulu ke alam siluman gitu. Ini tentunya tidak masuk dalam kriteria penelitian ilmiah, ya. Nah, seperti itu. Jadi kadang-kadang otak-atik gaduk semacam itu. Bahkan kadang-kadang sejarah yang asli dikaburkan. Jangan salah, kadang-kadang sejarah yang asli dikaburkan. Contoh, waktu saya membimbing sebuah penelitian tentang sebuah situs sejarah pada zaman Mataram kuno, ya. Kemudian ada yang masih situs Watulingga di Pesanggerahan, ya. Itu kalau dalam data-data sejarah itu situs Watulingga itu situs penemuan pada yang dibikin orang-orang pada zaman Mataram kuno, sekitar tahun 60 Masehi, ya. Tapi ternyata juru kuncinya saja tidak ngerti. Nggak tahu loh. Taunya ya Ki Watulingga yang nanti bersekuru sama Nyi Sugi yang melahirkan mitos pesugihan itu. Yang akhirnya orang pesugihan dilarang menikah sama orang Pesanggerahan gara-gara dendamnya Ki Watulingga terhadap Nyi Sugi karena ditolak cintanya, gitu. Yang lebih parah lagi ketika apa? Ketika diwawancara karena nggak ngerti, akhirnya apa? Sudah, ini lihat video saja, video dari komunitas kesurupan apa? Waduh, nama komunitas dan ngeri ya. Orang mediasi disuruh kesurupan, ditanyai. Ujung-ujungnya larinya kepada mitos tentang kisah Nyi Sugi dan Ki Watulingga. Padahal itu bukan kuburan Ki Watulingga, itu batu lingga. Karena setelah siswa masuk ke ruangan itu dipoto-foto, betul-betul batu bukan kuburan. Terus pada datang ngalah berkah ke sana ke kuburan Watulingga, Ki Watulingga itu kan. Ini contoh mitos yang dipercaya berakibat apa? Kesyirikan. Ya, akhirnya minta berkah kepada Ki Watulingga, makamnya Ki Watulingga. Padahal Watulingga itu bukan situs kuburan, tapi apa? Sebuah batu, ya kan? Batu yang dibikin pada zaman kerajaan Mataram kuno. Aneh ya. Sementara cerita Nyi Sugi sama Ki Watulingga itu cerita mitos, tidak ada bukti kebenarannya, tapi dipercaya. Sampai melahirkan adanya sebuah kepercayaan tidak boleh warga pesugihan nikah sama warga Pesanggerahan. Kalau sampai nikah kena berdua. Ini seperti itu sampai. Ini mitos. Ya, tidak benar seperti itu. Tidak ada bukti sejarah sama sekali. Bukti ilmiahnya tidak ada. Ya. Nah, jadi kebanyakan kita hanya percaya dengan mitos-mitos, cerita-cerita dari mulut ke mulut yang dipercaya, yang diyakini, yang kemudian menjadi apa? Menjadi sebuah perbuatan atau perilaku yang diturunkan secara turun temurun. Ya, karena apa? Mitologi tadi, mitos tadi. Padahal belum tentu keberadaannya. Jadi banyak sekali kalau kita amati mitologi yang berasal dari zaman sebelum Islam atau zaman Islam, ya kan? Jadi banyak sekali yang tidak dapat dibuktikan kebenaran. Kalau di Jawa seperti misalnya ada mitos tentang keramatnya daun kelong, ya, namanya setan kayak apa,
ya kalau diacungi daun kelor layu. Kan begitu. Jadi seolah-olah itu kalau orang bermasalah dengan kesurupan dan gangguan setan, carikan daun kelor. Ya. Nanti setannya takut, setannya lari. Ini mitos. Ya, mitos. Ada juga kalau ingin rumahnya tidak dimasuki diganggu oleh kekuatan hitam, ya tanam pohon beberapa jenis pohon seperti pohon kelor, ya atau misalnya atau seperti pohon kemuning. Itu kalau kemuning taruh di depan rumah katanya nanti sihir-sihir mental semua. Ini kalau di Jawa. Kalau kalangan orang-orang yang masih percaya yang mitologi Jawa. Kalau yang pandang semu-semu Arab, tanam pohon bidara. Setan nggak bisa masuk, nggak boleh masuk ke rumah. Ini juga salah. Dari mana? Tahu setan takut sama daun bidara? Iya kan? Kalau ada setan, acungi daun bidara, setannya ngacir kabur. Bedanya apa sama orang Jawa yang awas acungi daun kelor, setannya kabur? Bedanya apa? Sama-sama syirik. Tapi kan daun bidara ada dalam Quran. Bukan cuma daun bidara yang disebut dalam Quran, pisang pun disebutkan dalam Quran. Apa nanti diacungi pisang setannya? Takut nggak diacungi pisang setannya? Nggak takut. Anak-anak orang sembarangan mengambil dalil, ya mengatakan daun bidara ditakuti oleh jin, oleh setan. Ya bedanya apa dengan orang yang meyakini daun kelor ditakuti oleh jin, oleh setan? Bedanya apa? Sama-sama sesuatu yang salah kaprah. Padahal yang dimaksud, ya yang dimaksud bukan daun kelornya atau daun bidaranya, tapi kandungan zat-zat aktif yang ada di dalam daun kelor dan daun bidara. Kalau dikonsumsi sebagai jamu bisa menyehatkan. Itu maksudnya. Jadi daun kelor itu jangan salah, kandungan gizinya itu luar biasa. Ya, proteinnya lebih tinggi, ya, daripada telur. Ya, potasiumnya lebih tinggi daripada pisang. Ya, vitamin C-nya lebih tinggi daripada jeruk. Bagus daun kelor itu. Sehingga kalau orang kekurangan gizi, disarankan untuk makan daun kelor. Ya, seperti juga daun bidara ataupun daun-daun yang lain itu menambah asupan gizi. Itu maksudnya bukan dicungi daun kelor layu setannya, ya. Tapi apa? Kalau orang kekurangan gizi, yang namanya orang kalau kurang gizi nanti berhalusinasi. Ya, orang kurang gizi, kurang makan, kurang gizi, berhalusinasi. Jadi seakan-akan melihat apa yang nggak terlihat. Namanya halu. Kalau zaman sekarang ya, lengkapnya halusinasi. Tapi sekarang nama kerennya halu. Ya, nah itu. Caranya gimana? Kasih makanan yang bergizi, semacam daun kelor, daun bidara. Itu maksudnya dikonsumsi itu, dimakan itu. Ya. Bukan makanan setan, makanan setan. Inilah, ya. Lah kalau ada orang kesurupan dipecut sama daun kelor, setannya keluar gimana? Jadi jangan salah kaprah, ya. Bukan masalah dipecut sama daun kelor setannya ngacir, bukan. Tidak ada yang seperti itu. Ya, maksudnya ya kalau seandainya itu pun terjadi, ya, sebenarnya setan itu takut jin
jin ketika dia masuk ke tubuh orang, nyurupi orang, ya, dipukul sama apapun rasa jinnya, karena dia sudah masuk ke alamnya manusia, ya. Makanya ketika mengobati orang kesurupan, ya, diruqyah baca Al-Quran, ya. Kalau diruqyah masih bandel boleh dipukul. Jangan setannya siapa? Setannya, jinnya yang masuk menyurupin itu. Maka mau pakai daun kelor atau bukan daun kelor sama-sama sakit, begitu kan? Iya. Tapi asumsi kita kan harus daun kelor, padahal tidak. Ya, padahal tidak. Pakai sandal pun bisa. Ya, kayak kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal kan. Ketika ada orang kesurupan tidak bisa sembuh-sembuh, dibawain sandalnya, ngacir. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi ketika dia masuk ke tubuh orang, ganggu orang, nyurupin orang, maka apapun yang disabetkan ke dia tidak harus daun kelor. Ngacir. Hanya saja terkadang, jangan salah, setan itu ditugasi untuk apa? Mencari pengikut dari bangsa manusia sebanyak-banyaknya untuk masuk neraka. Maka kadang-kadang pakai bohong-bohongan. Supaya orang Jawa mengkeramatkan daun kelor, maka kalau dicungi daun kelor ngacir. Padahal enggak. Seperti itu. Strategi menyesatkannya seperti itu setan-setan itu. Padahal apapun yang dipukulkan dia terasa. Apalagi ketika yang mukul itu dia semakin tinggi imannya, semakin kuat tauhidnya, pukulannya semakin terasa. Dia tidak harus daun kelor. Hanya saja untuk mengelabui orang-orang supaya orang-orang mengkeramatkan daun kelor. Akhirnya apa? Kalau ada daun kelor, sampai sekarang orang mengkeramatkan daun kelor, daun kelor ini makanannya setan, ini apa begitu kan? Padahal itu kandungan yang banyak isinya, ya kan? Dikonsumsi, dimakan oleh kita bagus, tidak ada masalah. Nanti makan daun kelor kesurupan, siapa yang bilang makan daun kelor kesurupan? Tidak ada. Beberapa penelitian sudah banyak produk-produk dari daun kelor. Ada makanan roti dari daun kelor, ada susu dari daun kelor. Banyak banget produk-produk dari daun kelor. Kenapa? Karena memang direkomendasikan juga oleh pakar kesehatan karena ini kandungan vitaminnya komplit daun kelor. Ya. Itu yang dimaksud. Sehingga yang dimaksud bukannya setan takut sama daun kelor, tetapi apa? Tetapi apapun yang dipukulkan orang yang kesurupan akan dirasa oleh jin, oleh setan. Ya kan? Maka kita jangan sampai terpola. Kalau ada daun kelor aman, tidak. Atau orang lain kalau ada daun bidara aman. Ada tuh sampai orang jual daun bidara masih kecil banyak 100.000. Bibitnya itu gila itu. Memanfaatkan orang bodoh. Ngerti agama, baru belajar agama. Nih, beli ini nih sama daun ini, sama pohon ini. Taruh di depan rumah. Ini mengelabui banyak orang dengan dalih kedok agama. Padahal tidak ada dalilnya seperti itu. Tidak ada dalilnya. Tapi ada ustaz yang ngomong begitu. Ustaznya suruh nyamakan dalilnya. Mana dalilnya? Kalau setan takut sama daun bidara. Tapi kan kalau ruqyah pakai daun bidara itu hanya ijtihad dari Wahab bin Munabbih, salah seorang dari kalangan tabi'in atau tabi'in tabi'in. Ya, itu dia berijtihad ya untuk meruqyah airnya dicampur pakai daun bidara. Airnya, karena daun bidara punya kandungan vitamin atau kandungan zat-zat aktif yang bagus bagi kita. Daun kelor persis gitu kan.
Itu maksudnya. Dengan kasat diminumkan, maka segala vitamin dan sebagainya bisa masuk. Itu maksudnya. Ya, bukan kemudian setnya sama daun bidara, tidak. Ya, nyatanya apa? Pada saat selesai Fathul Mekah menuju perang Hunain, Rasul dan para sahabatnya melewati sebuah Zatul Anwar, pohon bidara yang di situ untuk tempat takwa, bertapa supaya senjatanya ampuh, maka namanya Zatul Anwar. Maka orang-orang Mekah yang baru masuk Islam mengatakan, ya Rasulullah, ij'alana Zatul Anwar kama lahum Zatul Anwar. Ya Rasulullah, bikinkan kami Zatul Anwar seperti orang-orang musyrikin punya Zatul Anwar. Hakik Rasul. Subhanallah. Dalam hadis yang lainnya, Allahu Akbar. Ya kan? Ini hadis sunnah. Ini perilaku orang-orang zaman dahulu. Ucapan kalian sama seperti ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa, ij'al lana aliha kama lahum aliha. Bikinkan kami berhala seperti mereka punya berhala. Maka jangan sampai kita meyakini adanya jimat, ya, adanya benda-benda pusaka. Jangan sampai seperti itu. Ini termasuk menjadikan benda-benda tersebut menjadi berhala. Tidak boleh. Tapi ampuh. Ampuh bagi yang mempercayainya. Karena setan itu pandai mengelabui. Yang percaya ampuh, yang nggak percaya tidak. Ya, hantu kan benda-benda biasa, cincin, merah gula, kalau pakai itu tembak tebal, ya, Masya Allah keren. Ya, saya tak pakai merah gula. Ayo, mau gelut, ayo gelut. Tembak. Ya. Ini syirik menyekutukan Allah. Tidak boleh yang semacam itu. Ya. Nah, kenapa demikian? Loh, tapi kalau orang punya jimat, punya kesaktian, kalau dipecut sama daun kelor luntur katanya, itu kan salah satu di antara kode etik ataupun kesepakatan bangsa jin di tanah Jawa untuk menipu orang-orang yang percaya dengan mereka, dengan dukun-dukun mereka. Kalau nggak tapi orang yang pakai susuk, pakai jimat, pakai apa, pakai daun kelor pecut, nanti rontok semua kekuatannya, kesaktiannya. Itu semua apa? Kode-kode. Kalau jodoh daun kelor, ingat, berarti apa? Harus minggir. Kenapa? Di setiap tempat wilayah ada jinnya, ada petingginya, petinggi setannya. Tapi coba bawa daun kelor ke Kalimantan atau ke Sulawesi, beda lagi, nggak mempan. Karena sekarang di sana petingginya beda lagi, bukan daun kelor, ini daun yang lain, atau tanaman yang lain. Di tiap kawasan, tiap daerah beda-beda. Makanya setannya itu beda-beda. Bawa daun kelor ke Eropa, ada setan dicungi daun kelor, diketawain. Kalau di Eropa setannya nggak ada, setan pocong nggak ada, iya kan? Sampai Dracula, ya, pakainya keren-keren. Kalau ke Tiongkok setannya apa namanya itu yang iya, bukan pocong, itu kan nggak ada di sana, iya kan? Dicungi daun kelor dia nggak makan. Sana beda lagi, tanamannya beda lagi. Ya kayak sekarang gini ya, orang Jawa menganggap angka 13 angka sial. Angka 13 angka sial. Maka nggak ada angka 13. Ya. Perumahan angka 13 jarang yang mau beli.
Akhirnya nomor 13 dihapus. Jadi habis 12 langsung 14. Hotel sama. Habis 12 langsung 14 atau 12A, 12B, 14. Nih, pada nggak pintar ngitung sekarang itu belajar kembali ke SD lagi. Tapi kalau di Cina, Tiongkok, angka siang angka 4, bukan angka 13. Maka kalau kita masuk ke hotel yang punya orang Cina, nggak ada lantai 4. Nggak ada lantai 4. Mau cari pun nggak ada lantai 4. Jadi lantai 1, 2, 3, 5. Ini kemana? Belum ada. Karena mereka menganggap tidak ada lantai 4. Kenapa? Karena 4 angka sial. Repotnya kalau orang Tiongkok, orang Cina buka hotel di Jawa, angka 13 nggak ada, angka 4 nggak ada. Jadi lantai 4 tidak ada, ya kan? Kemudian ruang kamar nomor 13 tidak ada. Ini gabungan dari berbagai macam mitos-mitos yang menyesatkan. Tidak ada itu. Ya. Mau tanggal 13, mau angka 13. Kalau memang iya, kalau begitu tanggal apa ada angka 13? Hapusin angka 13 saja, nggak usah ada angka 13. Kalau mau kasihan. Ya. Tapi dipercaya. Ya. Bagi kalau ada kaitannya dengan membeli tanah, pakai hong shui, pakai feng shui, ya kan? Wah, ini posisinya bagaimana? Wah, ini posisinya bahaya, ini posisinya ini sidik sate. Wah, ini repot ini banyak nanti keluargamu yang bakal mati. Dipercaya. Ya. Feng shui, hong shui atau kepercayaan terhadap sebuah posisi tempat begitu ya. Itu setiap suku, setiap daerah, setiap negeri beda-beda, nggak sama. Itu juga mitos. Mempercayainya adalah kesyirikan, tidak boleh, haram hukumnya mempercayai hal itu. Ya, karena rezeki Allah yang mengatur, hidup dan mati Allah yang mengatur. Tidak ada kaitannya dengan itu tanah posisinya bagaimana, itu tanah letaknya gimana, ya, tidak ada kaitannya dengan itu. Ya, tidak ada kaitannya dengan itu. Nah, itu dulu kan. Kalau yang dari Tiongkok, ya, orang Cina memang luar biasa itu feng shui-nya. Ya, makanya itu kenapa PLT itu bentuknya kayak gitu, gerbangnya malah di samping, ya kan, yang di depan malah ditutup gitu kan, karena itu feng shui-nya nggak masuk. Jadi dirubah posisinya. Jadi rubahnya bagaimana? Oh, dikasih ini begitu. Ribet banget. Sampai rela ngeluarin duit besar untuk mindahin bangunan dari sini ke sini misalnya, kalau nggak sesuai dengan feng shui. Itu mereka seperti itu. Memang paling kencang dengan feng shui ya mereka itu. Ya, karena kepercayaan mereka. Di Jawa juga ada hitung-hitungan kayak gitu, hitung-hitungan, ya, pakai hitung-hitungan. Oh, nanti mau pindah rumah, coba lihat hari lahirnya, tanggal lahirnya, hitung-hitungan. Oh, berarti nanti pindah rumahnya harinya hari Jumat Wage, ya. Kalau tidak nanti hari Rebo Kliwon. Kalau tidak nanti harus pakai cara muter lewat belakang. Kenapa? Karena naganya ada di depan pintu. Naganya di depan pintu. Kalau nekat masuk lewat depan, caplok naga. Lihat dengan naganya. Enggak lihat. Tidak kelihatan. Lu baru percaya ya. Ada naganya. Tapi dipercaya hitungannya. Atau sampai ketika memang kondisinya, ini nggak boleh masuk pada hari itu. Kalau mau masuk harus dibobok temboknya, bobok betulan temboknya. Allahu Akbar. Nanti gampang nanti diterapatin lagi. Ya Allah, sampai begitunya mereka percaya dengan sebuah mitos. Ya, padahal gak ada kaitannya.
Yang itu pakai naganya sebelah mana? Kayak wujud naganya. Naga saja hewan mitos, sampai sekarang tidak ada hewan yang namanya naga. Naga itu hewan mitos dari Cina. Tidak ada hewan naga. Maka zaman dulu itu kalau ada tempat ini ada ular naga yang bergoyang-goyang. Kan begitu. Masya Allah ya. Kalau gerhana matanya dicaplok betara kala ya Allah. Itu mitos. Maka caranya ditutupi lumbungnya badannya supaya kalau kepalanya melekat kembali. Lu nggak ditutupi lumbungnya juga nanti kelihatan lagi kok. Tapi kadang diperbodoh oleh mitos, mitologi itu, mitos-mitos. Kepercayaan yang dipercaya turun temurun tapi tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Ya, tapi dipercaya adanya. Ini yang merusak akidah, merusak iman. Akhirnya orang berkurang pada keyakinannya kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kenapa? Ketika perbenturan antara ayat Quran, hadis Nabi dengan mitos, lebih mendahulukan mitos. Orang zaman sekarang lebih takut dengan mitos daripada dengan Al-Quran dan Sunnah. Quran melarang, hadis melarang, mitos menyuruh, lakukan. Ya. Quran menyuruh, hadis menyuruh, mitos melarang, nggak berani lakukan. Ini orang zaman sekarang, ini kerusakan akidah akibat mitos. Ya, luar biasa. Sekarang masuk rumah, pindah rumah, masuk kapanpun boleh. Kenapa harus dilarang-larang masuk hari ini, harus hari ini? Mau nikah, yang rata-rata nikah ini. Ada muda-mudi yang sudah saling siap menikah, saling mencintai, mau menikah. Ketika itu didatangkan kepada orang pinter dalam tanda petik, ya. Suruh dihitung tanggal lahirnya, hari lahirnya dihitung, hari metunya dihitung, ketemu ini angka mati ini, ini. Kalau nikah dipasang, nanti salah satu nggak kuat mati. Akhirnya orang tuanya melarang menikah. Ada seperti itu. Akhirnya apa? Kawin lari. Sampai ada ya kan salah seorang orang pinter dalam tanda petik yang biasa ngitung-ngitung kayak gitu, anaknya sendiri kabur kawin lari gara-gara kayak gitu. Sudah serak, sudah cocok, kok malah dihalang-halangi nikah hanya gara-gara hitung-hitungan nggak pas. Memang yang hitung rumusnya dari mana? Itu rumus sudah diuji belum? Ujung-ujungnya kalau sudah hamil duluan tetap dinikahkan. Aneh kan? Tetap dinikahkan. Udah ketemu hamil dinikahkan akhirnya. Ya Allah, apa harus berbuat dosa dulu? Harus baru kemudian diizinin nikah. Iya kan? Orang zaman sekarang kan begitu, nggak boleh sudah pakai jalan apa saja pun direstui. Kalau nggak punya anak kan direstui, akhirnya kawin lari, hamil duluan, baru dinikahkan. Kalau nggak dinikahkan, masya Allah. Ini kerusakan akidah, melahirkan kerusakan moral. Subhanallah. Kadang-kadang orang juga berpikir sampai situ. Coba kalau sudah saling cocok, sudah saling kepengen nikah, pokoknya kita harus cepat-cepat nikah, begitu kan? Dihalang-halangi. Kalau itu yang mengalami kita sendiri bagaimana? Hanya gara-gara dihitung, hitungannya ketemu mati, begitu kan? Yang menekan mati siapa? Yang bikin rumus hitungan siapa? Ya? Karena hitungan yang di sini sama hitungan yang mungkin di tempat lain, daerah lain beda ketemunya. Di sini ketemu mati, di sana ketemu bahagia. Bisa. Ya kayak tadi lah angka 13 angka sial bagi orang Jawa, angka 4 tidak. Tapi bagi orang Cina angka 4 sial, angka 13 tidak, begitu. Beda-beda.
Ya, apakah kebahagiaan terhalang banyak karena percaya sama mitos semacam itu? Itu di dunia. Bagaimana kebahagiaan di akhirat nanti? Terhalang karena apa? Rusaknya akidah atau percaya dengan mitos. Mitos legenda. Mitos itu, legenda itu erat hubungan dengan apa? Cocokologi. Ya kan? Otak atik tuh maling kundang. Itu pernah ada maling kundang dalam sejarah nyatanya? Kan belum tentu kan? Belum tentu. Karena fakta sejarahnya, maling kundang sejarahnya, mana buku sejarahnya? Hanya cerita legenda dari mulut ke mulut. Ya sama lah kayak cerita kancil nyolong timun, makanya dari mulut ke mulut kan. Cerita santri Gudik yang bawa Islam kecil acap, muridnya Sunan Kalijaga atau Sunan Kalijaga yang menyamar jadi santri Gudik. Mana bukti sejarahnya? Tidak ada. Ya, ini semuanya mitos, tapi dipercaya. Ya karena memang orang dulu percaya sama yang namanya animisme dan dinamisme. Animisme itu kekuatan roh-roh leluhur. Kalau dinamisme kekuatan benda-benda di alam, kayak keris, batu dan sebagainya. Ini yang masih mempengaruhi orang-orang kita, orang-orang Jawa, orang-orang Indonesia, bahkan masyarakat dunia pada umumnya masih percaya dengan animisme dan dinamisme. Ya, makanya itu kalau ada kiai kok tidak sekti, ya kayaknya jarang melu mengikuti maka dibikin cerita yang sekti-sekti. Oh kiai A bisa ngilang, wah banyak pasti pengikutnya. Kiai B itu ngobatin orang sakit langsung sembuh, banyak yang ngikuti. Jadi kiai C, dia ngapain? Dia cuma dakwah ngajak pada tauhid. Bisa nyembuhin orang sakit enggak? Ya enggak. Bisa punya kekuatan terbang tidak? Enggak. Ikut dia. Makanya di beberapa pondok-pondok yang kayak gitu kadang-kadang diajarin ilmu kebal, ya, diajarin ilmu pelet, ngajarin itu pelet. Wah ada kok. Saat saya kuliah di IAIN dulu, salah seorang kawan yang dia kosnya mondok di pondok pesantren. Sudah jadi pelet. Jadi pelet. Ya, cerita ke saya, Masya Allah. Alasannya yang penting untuk seriusan boleh. Untuk seriusan boleh, kalau nggak serius nggak boleh. Jadi nyata ya. Karena saya sendiri pernah buka satu buku judulnya Karatoning Wali Pitung. Kerajaannya wali yang 7. Saya lupa nama walinya siapa saja. Ya wali Songo itu tapi cuma 7. Kalau Songo 9. Ini dikurangi 2. Ya. Jadi 7 wali yang 7. Ya banyak itu. Ada mantra-mantra jaran goyang ada. Saya baca sendiri Pak. Ada. Itu bahasa Jawa. Aku matek ajukusi jaran goyang. Ada itu. Saya nggak tahu ada. Itu bukunya ada. Dari mana pikiran saya? Ini Pak Wali ngajari kayak gini. Ya. Terus cara bikin jimat-jimat. Masa wali ngajari kayak gini? Ini bukan wali. Ya. Bukan wali. Kalaupun wali setan, nggak mungkin wali songo ngajar gitu, nggak mungkin. Karena wali songo orang-orang yang alim. Kenapa? Karena ternyata kisah wali songo yang kita percaya bukan sejarah yang asli, tapi bikinannya Snoek Groenje, orientalis Belanda yang memang bertugas untuk apa? Merusak Islam, merubah sejarah. Itu Snoek. Ya.
itu kan petugas dari pemerintah kolonialis Belanda khusus untuk Islam, menghancurkan Islam tugas. Fasih bahasa Arab ya. Kunjungan alas bana. Kalau kita iya ngomong bahasa Arab lancar banget. Maka kalau dia ngomong bahasa Arab, percaya ini ulama kibar besar ini, padahal dia musuh secara selimut. Cuma pura-pura dia memang utusannya Belanda merusak Islam di Indonesia agar lemah. Ketika Islamnya lemah, gampang dijajah. Ya, ini sama persis. Jadi ngambil inspirasinya dari mana? Dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Ya, Sulaiman tidak kafir, tapi setan-setan itulah yang kafir. Maksudnya di mana? Zaman Nabi Sulaiman itu setan-setan itu diperbudak, dijadikan budaknya Nabi Sulaiman. Sebagian dirantai, dibanda, dikerangkeng, sebagian kemudian dikerja paksa oleh Nabi Sulaiman. Nah, saat itu Nabi Sulaiman nungguin setan-setan yang dikerja paksa, nungguin dalam keadaan wafat, nggak ada yang tahu wafat, tapi masih di pegangan tekan tongkat begitu kan. Nah, ketika dimakan rayap tongkatnya, baru jatuh tersungkur. Oh, ternyata Nabi Sulaiman sudah meninggal. Karena mau balas dendam, maka dibikin kitab sihir oleh setan-setan untuk merusak nama baik Nabi Sulaiman. Ditaruh di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Terus masuk ke mimpi orang-orang. Nabi Sulaiman bisa seperti, kenapa? Punya ilmu sihir, bisa dipelajari ilmunya. Kitabnya ada di bawah singgasananya. Yang bisa ngambil adalah seorang pemuda yang suci. Nah, maka muncullah, oh Sulaiman kafir. Kenapa? Karena belajar ilmu sihir pada tidak. Ini cara merusak, ya seperti itu. Setan merusak umat manusia. Padahal Nabi Sulaiman nggak pernah ngajar sihir. Ya, itu semua karena beliau adalah seorang nabi yang mendapatkan mukjizat. Ya, karena waktu juga sudah habis, ini masih banyak yang harus kita sampaikan. Lain waktu kita sambung lagi. Semoga bisa menambah iman dan takwa kepada Allah. Yang terpenting apa? Jangan rusak akidah kita karena percaya dengan mitos yang tidak terbukti kebenaran. Baik, ini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.